Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2060 hari. Renungan pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Mazmur pasal 101 ayat 1 sampai ayat 5. Di bawah perikop, seorang raja bernazar. Mazmur Daud. Aku hendak menyanyikan kasih, setia dan hukum. Aku hendak bermazmur bagimu, ya Tuhan. Aku hendak memperhatikan hidup yang tidak bercelah. Bilakah engkau datang kepadaku? Aku hendak hidup dalam ketulusan hatiku, di dalam rumahku. Tiada ku taruh di depan mataku perkara dursila. Perbuatan murtad aku benci, itu tak akan melekat padaku. Hati yang bengkok akan menjauh daripadaku. Kejahatan aku tidak mau tahu. Orang yang sembunyi-sembunyi mengumpat temannya, dia akan kubinasakan. Orang yang sombong dan tinggi hati, aku tidak suka. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita dapat melihat bahwa Daud, seorang penulis Mazmur yang sudah kita baca ini, dia sedang berandai-andai. Seandainya kalau Tuhan datang dalam hidupnya, datang dalam istananya, datang di dalam kediamannya, maka Daud berjanji dia akan melakukan ini dan itu. Perhatikan ayat 2 di sana dikatakan, bilakah engkau datang kepadaku? Aku hendak. Hendak ini kan artinya aku ingin hidup dan seterusnya itu merupakan kerinduan hatinya dari seorang Raja Daud kalau Tuhan datang, baik itu datang di hidupnya, datang di rumahnya, datang di istananya, maka dia janji dia akan lakukan ini dan itu. Yang pertama kita melihat nazar dari Raja Daud atau janji Raja Daud kalau Tuhan datang kepadanya. Yang akan dilakukan Daud, dia berkata di sini, aku hendak hidup dalam ketulusan hatiku di dalam rumahku. Haleluya. Daud mau katakan kalau Tuhan datang dalam rumahnya, di dalam istananya, dalam kehidupannya, maka dia akan hidup tulus hati. Apa arti tulus hati? Bersih hati, jujur, ikhlas. Itu tulus. Jadi saudara, ketika kita memberikan sesuatu itu tanpa embel-embel, ya kita memberi sudah selesai. Tanpa kita mau tuntut atau kita mau ingat-ingat akan jasa-jasa dari pemberian kita, pertolongan kita. Kalau kita masih menuntut, kita masih mengingat-ingat akan apa yang kita berikan kepada seseorang, itu berarti kita nggak tulus. Orang yang tulus dia memberi sudah dia lupakan. Karena dia tahu kalau dia menabur kebaikan itu juga akan kembali kepada dirinya sendiri. Saudara, saya percaya orang yang tulus hatinya itu bersih, hatinya itu kudus. Karena tidak ada motivasi lain di dalam dirinya. Ketika dia memberi, ketika dia menolong, ketika dia memberikan bantuan, dia tidak ada motivasi lain selain memuliakan nama Tuhan melalui pemberian,
melalui bantuannya dan sebagainya. Amin. Tanpa ada motivasi lain. Kalau kita melihat apalagi saat ini detik-detik pemilu, saudara, banyak orang suka memberi tapi ada motivasi lain di balik pemberiannya. Pemberiannya artinya tidak tulus. Nah, saudara, Daud berkata, kalau Tuhan datang kepadaku, maka aku akan hidup dalam ketulusan hatiku. Amin. Saudara, dengar ini baik-baik. Kalau dalam konteks perjanjian lama, memang kehadiran Tuhan itu memang hanya sekali dua kali saja. Atau kehadiran Tuhan itu hanya ada di bait suci. Kalau zaman sekarang ini, kita bersyukur. Kita diteguhkan dalam Injil Matius pasal yang pertama ayat 23 tentang Immanuel. Bahwa zaman kasih karunia ini, Allah hadir dalam setiap kehidupan kita. Amin. Tuhan ada di mana-mana. Dia adalah Allah yang Immanuel, Allah yang menyertai kita. Mata Tuhan mengawasi, baik itu orang baik maupun orang jahat. Artinya apa? Tuhan ada di mana-mana. Tuhan ada di dalam rumah tanggamu, dalam kehidupanmu. Makanya saudara, kalau kita mengimani bahwa Tuhan sudah datang 2000 tahun yang lalu, Dia adalah Immanuel yang saat ini Dia ada bersama-sama dengan kita, maka kita harus hidup dalam ketulusan hati. Amin. Ketika kita menolong, membantu, memberi, saudara, tanpa ada motivasi lain. Kita memberi dengan ketulusan hati. Amin. Saya percaya, saudara, kalau hati kita tulus, maka fulus itu akan menyusul, saudara. Amin. Bahkan Tuhan curahkan berkat-berkat kepada orang yang tulus hatinya. Tapi kalau saudara bulus alias jahat, saudara tidak akan mendapatkan hal-hal yang baik. Tetapi sebaliknya, hal-hal yang tidak baik yang saudara akan dapatkan sesuai dengan apa yang saudara tanam. Saudara yang dikasihi Tuhan, makanya lakukan dengan tulus hati. Kenapa kita harus tulus? Karena Tuhan Dia mengajarkan kepada kita. Ketika kita memberikan bantuan, menolong sesama, ketika kita memberi dengan ketulusan hati, maka kita akan diberkati Tuhan dengan luar biasa. Amin. Yang kedua, janji Daud, kalau Tuhan datang kepadanya, Daud tidak akan melakukan hal-hal yang jahat. Firman Tuhan ini katakan di ayat 3, tiada ku taruh di depan mataku perkara dursila. Amin. Dursila itu apa? Perbuatan jahat. Makanya Daud berkata, kalau Tuhan datang di dalam kehidupannya, maka Daud tidak akan berbuat jahat. Dia tidak akan melakukan hal-hal yang dursila. Firman Tuhan dikatakan, tiada kutaruh di depan mataku. Artinya, dia tidak akan kompromi dengan kejahatan, dengan dosa. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya Tuhan ada di mana-mana. Kalau kita meyakini setiap kali kita mendengarkan firman Tuhan, itu adalah cara Tuhan berbicara kepada kita. Ketika kita membaca, mendengarkan firman Tuhan, sebenarnya kita sedang berhadapan dengan Tuhan. Tuhan berbicara melalui firman Tuhan. Dan kalau kita mengimani itu, maka kita tidak akan berbuat jahat. Kita tidak akan kompromi dengan dosa. Karena kita tahu Tuhan sudah datang dalam kehidupan kita. Melalui apa? Melalui firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara mendengarkan firman Tuhan ini, saudara sudah orang Kristen, saudara sudah terlibat dalam pelayanan, tetapi saudara masih kompromi dengan dosa, masih berbuat dosa, saudara bertobat, saudara. Amin. Bertobat. Jauhkan semua perbuatan-perbuatan jahat dalam kehidupan saudara. Supaya apa, saudara? Supaya Tuhan pakai saudara dengan luar biasa. Kalau saudara masih kompromi dengan dosa, bagaimana Tuhan mau pakai saudara dengan luar biasa sementara saudara masih gemar, masih melakukan hal-hal yang jahat? Saudara, kalau Tuhan sudah menyapa saudara, sudah menjamah saudara, sudah berbicara dengan saudara dengan jelas dengan firman Tuhan, jauhkan semua hal-hal yang jahat dalam dirimu. Berhenti minum mabuk, berhenti judi,
berhenti berbuat zina, berhenti pakai narkoba, berhenti ganggu istri atau suami orang. Bertobat. Amin. Supaya Tuhan pakai saudara dengan luar biasa. Dan yang ketiga, Daud mau berkata, bila engkau datang kepadaku, aku tidak akan murtad. Saudara, murtad itu artinya apa? Meninggalkan iman. Saudara, ada banyak orang murtad saudara hanya gara-gara jodoh. Karena sudah didesak, kamu kan ini sudah umur, kamu belum menikah, sementara teman-teman kamu sudah menikah, sudah punya anak, bahkan sudah punya cucu. Akhirnya apa saudara? Kalap. Karena kalap seperti itu, akhirnya suami orang dia nikahin, istri orang dia nikahin, sudah sembarangan. Orang yang tidak seiman, akhirnya dia yang penting saya sudah menikah, supaya tidak ditanya-tanya orang kapan menikah dan sebagainya saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hanya karena ingin menikah akhirnya banyak orang yang murtad. Hanya karena ingin mendapat posisi yang baik, jabatan, naik pangkat, supaya mendapatkan harta, akhirnya apa saudara? Mereka murtad. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan meninggalkan imanmu hanya karena hal-hal duniawi. Karena besar upah yang sedang menanti kita. Karena kita beriman kepada Kristus Yesus Tuhan. Ada upah yang sangat besar yang Tuhan sudah sediakan, siapkan buat saudara dan saya. Makanya saudara, jangan meninggalkan iman saudara. Jangan menggadaikan apalagi menjual iman saudara hanya karena perkara-perkara dunia. Saudara mati sudah gak akan bawa harta dunia, betul? Suami atau istri saudara, orang tua saudara tidak akan dapat menyelamatkan saudara. Jadi saudara harus kuat dalam iman saudara. Walaupun memang mungkin tantangannya berat saudara. Mungkin saudara gak tahan dengan cercaan. Sudah umur seperti ini kok belum menikah. Lebih baik saudara tidak menikah daripada saudara harus menjual iman saudara, harus murtad. Lebih baik kita tidak menikah, tapi kita tetap kuat dalam iman percaya kita kepada Kristus Yesus Tuhan. Kita diselamatkan daripada kita menikah, kita menggadaikan iman kita mati masuk neraka. Daud berkata, bilakah engkau datang kepadaku? Firman Tuhan dikatakan, perbuatan murtad aku benci, itu tak akan melekat padaku. Artinya Daud mau tetap setia kepada Tuhan. Walaupun ada banyak tantangan persoalan karena imannya kepada Tuhan, tapi Daud tetap setia ikut Tuhan. Amin. Saudara, demikian juga dengan saudara dan saya. Walaupun mengikut Tuhan kita harus bayar harga yang mahal. Kita menderita, kita dianiaya, tapi tetaplah setia. Haleluya. Yang keempat saudara, di ayat 4 dan ayat 5a. Hati yang bengkok akan menjauh daripadaku. Kejahatan aku tidak mau tahu. Orang yang sembunyi-sembunyi mengumpat temannya, dia akan kubinasakan. Apa kata Daud? Bilakah engkau datang kepadaku? Yang keempat, Daud tidak akan bengkok hati. Apa arti bengkok hati? Dia tidak akan berlaku curang. Dia tidak akan munafik. Saudara perhatikan, dia tidak akan bengkok hatinya. Artinya dia tidak akan melakukan hal-hal yang tidak terpuji. Dia tidak mau jadi orang munafik yang mengatakan yang manis di depan tetapi di belakang umpatan, hinaan, cercaan. Daud mau hidup dalam kebenaran. Makanya dia tidak mau melakukan hal-hal yang tidak benar. Dia tahu bahwa perbuatan-perbuatan yang tidak benar itu tidak berkenan bagi Tuhan. Tuhan berkenan bagi orang-orang yang benar melakukan hal-hal yang benar. Saudara dan saya akan dinilai benar di hadapan Tuhan ketika kita melakukan firman Tuhan. Ketika kita melakukan firman Tuhan, kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Saya percaya kalau kita melakukan seperti yang Tuhan mau, Tuhan kehendaki dalam hidup kita, pasti Tuhan akan berkati kita. Pasti Tuhan akan memulihkan, menyembuhkan, dan memberkati kita dengan luar biasa.
Jangan berlaku curang, jangan jadi orang munafik. Tuhan mau saudara jadi orang benar. Amin. Yang terakhir, yang kelima. Bilakah engkau datang kepadaku, apa kata Daud? Di ayat 5 di sana dikatakan, orang yang sombong dan tinggi hati, aku tidak suka. Artinya Daud mau bilang begini, bilakah engkau datang kepadaku, Daud tidak akan tinggi hati. Kalau Tuhan datang dalam hidupnya, dalam rumah tangganya, dalam istananya, Daud mau tetap rendah hati di hadapan Tuhan. Saudara, Tuhan marah kepada orang yang sombong. Selalu saya bilang, orang yang sombong itu bukan hanya mereka yang memamerkan harta benda. Mereka baru beli mobil baru pamer, mereka baru beli perhiasan baru, mereka pamer dan lain sebagainya. Memang betul itu sombong. Saya mau tambahkan, orang yang sombong rohani di sini adalah mereka yang tidak pernah cari Tuhan. Mereka mengandalkan diri mereka sendiri, itu orang sombong. Walaupun mungkin mereka orang susah, orang sederhana, orang tidak punya apa-apa. Tapi kalau mereka tidak pernah cari Tuhan, mereka orang sombong. Tadi kan saya bilang, orang sombong itu orang yang memamerkan harta kekayaannya. Itu kan bicara tentang orang kaya kan. Nah, ada banyak juga orang susah, orang miskin, tetapi orang sombong. Mereka yang tidak pernah cari Tuhan, mereka yang tidak pernah beribadah, mereka orang sombong. Mereka merasa, tanpa Tuhan kita bisa. Itu orang sombong. Saudara yang dikasih Tuhan, bertobat. Kalau selama ini saudara merasa aman, tidak pergi ke gereja, tidak pergi beribadah, saudara merasa nggak terjadi apa-apa, saudara dengar ini baik-baik. Dalam hidup kita ini kita butuh Tuhan. Makanya kita harus cari Tuhan. Supaya apa? Tuhan jaga, Tuhan lindungi, Tuhan berkati kita dengan memberikan kita keselamatan. Memang betul keselamatan itu bukan dinilai dari apa yang kita kerjakan, lakukan di hadapan Tuhan. Tapi setidaknya sebagai wujud kita mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Kita harus cari Tuhan. Kita harus beribadah kepada Tuhan. Saya bilang, kenapa sih Tuhan harus kita cari? Apa Tuhan hilang? Tidak. Di mana kita mencari, kita akan mendapatkan. Di saat kita cari Tuhan, kita ada dalam persekutuan, kita menemukan Tuhan di sana. Ketika kita cari Tuhan, kita baca firman Tuhan, kita mendapatkannya di sana. Amin. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, orang-orang yang tinggi hati, dia merasa nggak perlu Tuhan lagi. Tapi orang-orang yang rendah hati, dia sadar bahwa hidupnya tidak akan berarti, tidak ada apa-apanya kalau tidak ada Tuhan dalam hidupnya. Makanya dia terus cari Tuhan. Dia terus cari Tuhan. Dia terus cari Tuhan. Karena dia tahu tanpa Tuhan dia bukanlah siapa-siapa. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, saya mau bilang begini. Dari kebenaran firman Tuhan ini, Tuhan sedang menyapa saudara saat ini. Melalui apa? Melalui firman Tuhan. Melalui firman Tuhan yang kita baca, dengarkan, kita renungkan, yang kita dengar dalam khotbah di gereja saudara, hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan kepada kita. Tuhan sendiri datang dalam kehidupan kita, menyapa kita melalui kebenaran firman Tuhan itu. Jadi saudara, Tuhan sungguh-sungguh datang dalam hidup kita. Makanya kita harus berubah dalam hidup kita. Amin. Kita hidup tulus, tidak lagi berbuat dosa, tidak lagi berbuat kejahatan, dursila, tidak akan murtad, ya, tidak akan bengkok hatinya. Artinya jujur, berintegritas, lurus jalannya. Dan yang terakhir kita belajar, saudara, orang yang dilawat kuasa Tuhan, dia tidak akan sombong, dia akan rendah hati. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, seberapa dari saudara percaya bahwa Tuhan datang menyapa saudara? Hiduplah dalam pertobatan, berubahlah, maka orang-orang di sekitar kita akan turut berubah. Karena kita diubahkan firman. Orang-orang yang tadinya
sering memancing kita terpancing, tapi setelah firman Tuhan ini hidup dalam kehidupan kita, dia berakar, dia bertumbuh, damaskan buah melalui perbuatan-perbuatan kita. Orang melihat, loh kok dia nggak emosional lagi? Oh biasanya dia tersinggung kalau saya bilang begini, saya berbuat ini. Tapi kok sekarang dia berubah dan sebagainya. Kenapa dia berubah? Karena Tuhan datang dalam kehidupannya. Amin. Saudara, saya percaya saudara, dan ini menjadi satu pengalaman-pengalaman ketika saya terjun dalam pelayanan, ada rumah tangga yang berantem, saudara, saya dengar, tapi ketika saya datang, damai saudara. Betul? Walaupun mungkin nanti saya pulang, mereka sambung lagi berantemnya saudara, tapi minimal ketika saya datang ke rumahnya ada damai sejahtera. Amin. Saudara, saya percaya kalau Tuhan datang dalam kehidupan kita, pasti yang kita rasakan damai sejahtera sejati, aman sentosa. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, kehadiran saya mungkin menyapa jemaat, ya mungkin taruhlah 1 jam, 2 jam saudara. Itu pun sudah sangat-sangat lama ya. Tapi setidaknya 1-2 jam itu saudara ada damai sejahtera di rumah itu. Kalau Tuhan datang dalam hidup kita secara permanen, saudara akan merasakan damai sejahtera luar biasa. Amin. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, buka hati saudara, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan percayalah setiap firman Tuhan yang menyapa kita, itulah cara Tuhan datang kepada kita umatnya. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka, rumah tangga mereka diberkati. Kalaupun ada rumah tangga pendengar yang sedang ada dalam masalah, persoalan, pergumulan, Tuhan lawat, Tuhan tolong, Tuhan selamatkan rumah tangga mereka sehingga dipulihkan, suami istri menjalankan fungsi mereka masing-masing. Hamba berdoa mereka yang sakit, baik yang ada di rumah maupun di rumah sakit, kuasa Tuhan melawat, menjamah, memulihkan, menyembuhkan mereka dalam nama Yesus. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan, hibur mereka yang berduka cita, dan berkati mereka yang hari ini berulang tahun. Tuhan Yesus memberkati dengan umur panjang. Hamba berdoa biarlah berkat Tuhan dari surga turun, memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Salam kasih dari Bali, saya Pendeta Samuel Mabuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.